Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan dari buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu, buah karya Al-Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Kita masuk ke bab yang ketujuh, yaitu tentang adab terhadap karib kerabat serta terhadap tetangga dan masyarakat. Baik, diantara adab penuntut ilmu yang harus dijaga terhadap karib kerabatnya, diantaranya yang pertama, mengetahui hak-hak kekerabatan, yaitu kewajiban menyambung silaturahim dan larangan untuk memutus tali silaturahim. Nabi kita SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizki wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini Nabi menjelaskan sebab dari Allah luaskan rezeki seorang dan sebab dari seorang dipanjangkan umurnya. Apa diantara sebabnya? Yaitu seorang menyambung tali silaturahim, terutama terhadap kerabat-kerabat yang memang memutus tali silaturahim kepada kita. Jadi yang namanya menyambung itu kan menyatukan sesuatu yang sudah putus. Jadi menyambung tali silaturahim, kita menyambung kekerabatan kembali dengan orang yang telah lama kita putus hubungan dengannya. Baik mungkin putus hubungan karena kesibukan kita, atau mungkin karena kita dengan dia ada masalah. Jadilah kita pelopor pertama yang menyambung tali silaturahim. Makanya Nabi kita SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Menyambung tali silaturahim yang sejati bukanlah orang yang membalas kebaikan. Contoh misalkan om kita baik sama kita, kita pun membalas kebaikan om kita. Ya itu sih menyambung tali silaturahim, tapi bukan yang sejati. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, walakinil wasil alladhi idha quti'a rahimuhu wasolaha. Menyambung tali silaturahim yang sejati itu ketika dia diputus tali silaturahim, kemudian dia segera menyambungnya. Ya. Ada masalah antara seorang dengan pamannya, dengan omnya. Ya. Maka dia segera datangi omnya, dia segera minta maaf dan dia segera sambung lagi tali silaturahim yang dulu sempat putus. Nah inilah menyambung tali silaturahim yang sejati. Memang untuk menyambung tali silaturahim harus kita hilangkan dulu gengsi kita. Harus kita hilangkan dulu perasaan besar dan sombong kita. Baru bisa kita akan menjalankan ibadah yang mulia ini. Dan pertama kali ketika kita menyambung tali silaturahim, bahwa jadikan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan yakini bahwa di balik silaturahim ini banyak berkahnya. Di antaranya adalah Allah akan luaskan rezeki dan Allah akan panjangkan umurnya. Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi orang yang sudah berilmu, ya. Seharusnya dia apa? Dia mengalah lah. Dia mengalah. Sampai orang ilmunya tinggi justru malah apa? Semakin tinggi pula kesombongannya. Tidak mau mengalah kepada kakaknya, tidak mau mengalah kepada adiknya, tidak mau mengalah kepada omnya. Ya. Baik, ini sejatinya menyambung tali silaturahim. Dan hindari kita menjadi sosok pertama yang menyebabkan putusnya silaturahim. Ya, sebab Nabi kita SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati. Tidak masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya ada ancaman dari Nabi SAW. Ancaman untuk dia diancam dengan tidak masuk surga terlebih dahulu. Gara-gara apa? Gara-gara dia memutus tali silaturahim. Kemudian yang kedua, hak kita kepada kerabat adalah mengunjungi mereka, memberikan hadiah,
mengucapkan yang baik, bermuka ceria ketika bertemu dengan mereka. Ya, tidak kita memperlihatkan muka yang sangar, jangan sampai tergambar di hadapan masyarakat umum yang masih awam, yang mungkin belum terlalu tahu tentang dakwah sunnah, bahwasanya orang-orang yang sudah ngaji sunnah itu malah tambah sangar mukanya, ya, tambah garang, ya, kurang apa? Ya, kurang dalam dia bermuamalah. Jangan seperti itu gambarannya. Kemudian yang ketiga, membantu kebutuhan mereka, bersedekah kepada mereka yang fakir, ya, dan juga di dalam bersedekah kepada kerabat-kerabat yang fakir akan ada padanya dua pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah dan yang kedua adalah pahala menyambung kekerabatan. Ya, jadi cari kerabat-kerabat kita yang miskin, kemudian jadikan itu sasaran sedekah kita. Dahulukan dulu sedekah kepada orang-orang miskin dari kerabat kita dulu. Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzil qarabati ithnatan sadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin itu dia akan mendapatkan satu pahala. Sementara sedekah kepada kerabat dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala pertama adalah pahala sedekah, pahala yang kedua adalah pahala menyambung tali silaturahim. Kemudian yang keempat adalah bersabar atas gangguan mereka dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, mungkin di antara mereka ada yang belum paham tentang kita. Ya, mungkin setelah kita ngaji sunnah, ada kecurigaan dari mereka, ada sikap sinis dari mereka, mungkin dari om kita misalkan yang belum mengenal sunnah, misalkan dia memandang kita dengan pandangan sinis, ya, kita perlihatkan bahwa kita tidak seperti itu. Bahwa dakwah sunnah bukanlah dakwah yang sangar, dakwah yang ingin tampil eksklusif, ya. Tidak seperti itu. Kita munculkan bahwa dakwah sunnah adalah dakwah Islam itu sendiri. Cuman memang banyak di antara kaum muslimin belum paham tentang hakikat dakwah sunnah itu saja. Nah, kitalah yang memahamkan dengan praktek kita dalam bermuamalah dan praktek kita dalam berakhlak. Begitu jemaah sekalian. Insya Allah ketika kerabat kita, ya, kita baikin orang-orang yang kurang mampu, ya, untuk kita bantu. Kemudian kita sabar menghadapi gangguan mereka. Insya Allah mereka akan, ya, simpatik, ya. Di lain kesempatan mereka akan simpatik dan faham bahwasanya dakwah sunnah adalah dakwah yang hak, ya. Baik jemaah sekalian. Selanjutnya adab yang kelima adalah memperhatikan petunjuk Islam dalam tingkat prioritas menyambung kekerabatan. Di antaranya adalah menyambung kekerabatan kepada ibu, lalu kepada bapak, kepada nenek, lalu kepada kakek, ya, kepada bibi, lalu paman, dan yang terdekat serta terdekat. Nah, mulai dulu dari ibu kita, ya. Jangan sampai antara hubungan kita dengan ibu kita itu ada sekat, jangan sampai, naudzubillah. Seorang anak itu, ya, bagaimanapun ibu tetaplah ibu, ya. Dia harus berusaha menyambung tali silaturahim dengan ibunya sebisa mungkin. Kemudian siapa? Bapaknya. Kemudian siapa? Kemudian neneknya. Lalu kakeknya. Bibinya, pamannya, ya, dan kerabat-kerabat dia. Jangan sampai hubungan dia dengan kerabat-kerabatnya itu putus begitu saja. Tidak ada sama sekali komunikasi. Jangan. Selanjutnya kita membahas tentang adab-adab penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakat. Ya. Yang pertama adalah mengetahui hak-hak mereka dan melaksanakannya. Allah menyebutkan tentang hak-hak di dalam Al-Quran, di antara di surah An-Nisa ayat 36. Allah menyebutkan di antara hak-hak yang harus kita tunaikan, di antaranya menyembah Allah. Tidak boleh berbuat syirik. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian berbuat baik kepada para kerabat dan seterusnya. Ya. Kemudian di situ disebutkan apa? Berbuat baik kepada tetangga-tetangga. Wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junub,
dan tetangga yang jauh ya. Tetangga yang dekat dan yang jauh kita berusaha apa? Kita berusaha berbuat baik kepada mereka. Ini ada hak di sini yang harus kita tunaikan. Ya. Nah, tetangga itu adalah yang dekat posisinya dengan kita, ya. Yang dekat posisinya dengan kita. Kemudian adab yang kedua adalah beretika dengan adab-adab Islam. Ya. Seperti bertemu mengucapkan salam. Kemudian ketika kita bertemu, kita berwajah yang manis di hadapan mereka. Kemudian merendahkan suara. Kemudian mendoakan mereka ketika bersin misalkan. Atau menjenguk mereka ketika sakit. Menyolatkan dan mengantarkan jenazah mereka. Nah, ini adalah merupakan hak-hak ketetanggaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6 perkara. Ya. Di antara Nabi menyebutkan idza laqitahu fasallim alaihi, kalau engkau berjumpa ucapkan salam. Wa idza da'aka faajibhu, ya, bila ia mengundangmu maka penuhi undangannya. Ya. Wa idza stansahaka fansahu, kalau dia meminta nasihat nasihatilah. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu, kalau dia bersih lalu mengucapkan tahmid alhamdulillah, maka doakanlah dengan ucapan yarhamukallah. Wa idza maridha fa'udhu, kalau dia sakit jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, kalau dia wafat antarkan jenazahnya. Kemudian hak yang ketiga terhadap tetangga adalah menghormati dan memuliakan ya orang-orang yang tua, kemudian menyayangi yang kecil dan memuliakan orang-orang yang berilmu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, membimbing mereka dengan lemah lembut. Ajarkan mereka dengan bertahap dan sabar. Kemudian yang kelima, tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh menyakiti mereka dengan lisan, tangan maupun lainnya. Dan tidak boleh menghibahi mereka, ya, serta mencari-cari aib mereka. Ya. Baik, Nabi kita SAW pernah bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarrisu. Ya. Jibril selalu menasihatiku tentang berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Ya. Kenapa? Karena pentingnya masalah apa? Tetangga ini. Ya. Dan Nabi SAW mengingatkan ya, bahwa apa? Tidak beriman dengan iman yang sempurna siapa mereka? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu tetangga yang tidak merasa aman dari gangguannya, baik gangguan lisan, ya, ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, ya, dengan menggunjing, menggibai atau mencaci maki, ya, atau mengganggu dengan perbuatan-perbuatan, ya, suka apa? Mungkin menyetel musik keras-keras, ya, baik, kemudian mungkin suka mengintip tetangganya, masya Allah ya, lagi mandi, naudzubillah misalkan tetangganya diintip, ya, mungkin diintip pakai teropong atau yang lain-lain, naudzubillah. Ini termasuk apa? Termasuk perbuatan yang tidak beretika, ya, dan termasuk menimbulkan gangguan kepada tetangganya. Kemudian berapa? Yang ketujuh, adab yang ketujuh, berusaha menghadapi sikap buruk mereka dengan kebaikan. Ya, usahakan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kata Nabi kita SAW, kata Allah Ta'ala dalam surah Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Ya, tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Usahakan kalau mampu balas keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba yang antara engkau dengan seseorang ada permusuhan, maka tiba-tiba akan menjadi teman setia. Kemudian di surah Asy-Syu'ara ayat 40 Allah Ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, ya, kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi SAW ketika awal berdakwah,
Gangguan-gangguan dari orang musyrik luar biasa. Yang paling menyakitkan adalah gangguan dari kerabat sendiri. Siapa itu? Abu Lahab. Ya. Pamannya Rasulullah SAW, tapi apa? Dia orang yang paling terdepan dalam mengganggu Rasulullah SAW. Iya. Abu Lahab itu melempar kotoran sampai di rumahnya Nabi SAW. Di rumahnya Nabi dilempari kotoran, bayangkan. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Ayyu jarin hadha, tetangga macam apa kalian ini? Ya. Nabi SAW menghadapi dengan sabar ulah orang-orang musyrik ketika melempari rumah Nabi SAW dengan kotoran. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian bab yang ke-8, adab terhadap syekh, ustadz atau gurunya. Dan ini merupakan adab mulia dari adab-adab Islam. Bagaimana seorang beradab kepada syekhnya, kepada gurunya, kepada ustadznya. Dan di sini al-ustadz hafizahullah menjelaskan bahwa seorang guru itu ibarat orang tua bagi muridnya. Ketika kita memiliki seorang ustadz, ketika kita memiliki seorang syekh, ya, ketika kita berguru kepada salah seorang ulama, maka ketahui bahwa ustadz, syekh atau ulama itu seperti orang tua kita sendiri. Sebab dia yang mengajarkan kita kebaikan dan keburukan. Ya. Saya jadi ingat ya, salah seorang ulama di masa ini yang beliau sudah meninggal, yaitu Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Pernah Syekh Mukbil itu di hadapan murid-murid beliau pernah mengatakan, coba di antara kalian siapa yang anaknya paling banyak? Maka muridnya masing-masing menyebutkan anak-anaknya. Ada yang mungkin anaknya 10, ada yang mungkin anaknya 20, ya. Ada yang mungkin anaknya 15 dan seterusnya. Maka setelah disebutkan masing-masing siapa yang paling banyak anaknya, ya. Nah, disinilah ini majelisnya Syekh Mukbil itu luar biasa ya. Majelis yang benar-benar ilmiah, di samping itu juga murid-muridnya ceria ya, tidak ada yang tegang gitu. Maka setelah itu Syekh Mukbil mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling banyak anaknya di antara kalian. Nah, maka murid-muridnya bingung, loh anaknya Syekh Mukbil berapa? Gitu. Maka kata Syekh Mukbil, kalian semuanya yang ada di sini, yang belajar sama saya, itu anak-anak saya. Kalian semuanya anak-anak saya. Ya, sementara muridnya ketika itu ribuan murid beliau. Ya. Kemudian beliau mengatakan, sebab seorang guru adalah orang tua bagi murid-muridnya. Seorang guru itu apa? Orang tua bagi murid-muridnya. Ya. Maka seorang ustadz tentunya tidak ingin untuk dihormati. Gak ada ustadz tuh ingin supaya dihormati, supaya dikultuskan. Tidak. Kita sendiri yang harus paham tentang hak-hak para ustadz kita, para syekh kita, para ulama kita. Kita sendiri yang harus paham. Ya. Tentunya para ulama tidak meminta untuk dihormati, tapi kita yang harus menghormati mereka. Ya. Karena dari para ulama lah, dari ustadz-ustadz kita lah kita belajar din, kita belajar ilmu syar'i, ya. Maka status mereka seperti orang tua kita. Bahkan terkadang orang tua kita saja belum tentu mengajarkan kita sunnah. Ya, jarang sekali mungkin di antara kita yang tahu sunnah pertama kali dari orang tuanya. Dia mengetahui tentang perkara sunnah secara detail dari orang tuanya, mungkin jarang. Lebih sering kita mengetahui perkara sunnah dari siapa? Dari ustadz-ustadz kita, ya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan terhadap syekh, ustadz atau guru-guru kita, ya. Yang pertama adalah sebelum menuntut ilmu, hendaklah seorang pelajar melihat dan beristikharah kepada Allah tentang orang yang akan dijadikan sebagai guru. Karena guru itu kelak akan dia teladani akhlak dan adabnya. Ya. Baik. Jadi istikharah dulu. Sebelum belajar dari seorang ustadz, dari seorang syekh, dia beristikharah, minta tolong kepada Allah, mudah-mudahan pilihannya untuk mengambil ilmu dari seorang ustadz tidak salah.
Karena kalau salah ustadz itu bisa bahaya, ya, bahaya sekali. Salah dokter saja bisa bahaya, ya, bisa malpraktek dan seterusnya. Ya. Padahal salah dokter ya cuma efek di dunia, kalau di akhirat nggak punya pengaruh, ya. Tapi kalau salah ustadz bisa sampai ke akhirat efeknya. Salah mengambil guru. Baik, maka istikharah dulu, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ketika dia memilih seorang guru tepat pilihannya dan menjadi contoh yang baik. Dan yang kedua, menghormatinya dan memuliakan kedudukannya baik ketika ada maupun ketika tidak ada. Ya. Kemarin sudah kita pernah sindir tentang kisah Imam Ahmad, bagaimana Imam Ahmad tetap mendoakan Imam Syafi'i padahal Imam Syafi'i sudah meninggal. Ya, demikianlah seorang murid, ya, tetap dia ingat jasa gurunya walaupun gurunya sudah meninggal. Ya, masih hidup saja dihormati, ya. Sudah meninggal saja dihormati, apalagi masih hidup, ya. Tentu lebih dari segi apa? Penghormatan. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga adalah memulai mengucapkan salam, meminta izin ketika akan duduk atau pergi dari majelis ilmu karena ada keperluan, ya. Jadi ketika dia menemui ustadznya, ucapkan salam, ya. Jangan kayak ketemu siapa? Kayak ketemu teman se-SD-nya atau teman se-SMP-nya, ya. Ya mungkin betul, ya, ustadz ini mungkin teman dia dulu sekelas. Tapi bagaimanapun, ya, setelah itu, ya, kalau kita posisinya sebagai murid dia, tetap kita hormati dia, ya. Jangan sampai kita berlaga seperti ini teman dulu kita sekelas, tidak seperti itu, Mas sekalian. Ya. Kemudian juga meminta izin ketika kita akan keluar dari majelis, ya. Kayak di antara jemaah ini kadang nggak mengerti adab-adab yang seperti ini. Ya. Dia pergi saja dari majelis, ya, nyelonong saja dari majelis, izin tidak, paling tidak dia mengacungkan tangan lah, dia izin keluar dari majelis. Ini enggak, keluar saja nyelonong, izin tidak. Ini bentuk tidak beradab yang seperti ini. Kemudian yang keempat, ya, dia duduk penuh beradab, ya, dan tidak duduk bersandar di dinding atau membelakangi ustadznya, ya. Ini juga adab seperti ini kurang lebih sudah kita sebutkan di pertemuan lalu, ya. Jangan mengambil posisi tempat duduk bersandar. Ada sebagian orang ini hobinya nyari tempat sandaran, padahal badannya masih sehat, ya, kecuali kalau dia memang sudah tua, ya, sudah ringkik, ya, sudah banyak penyakitnya sehingga dia harus bersandar mungkin. Tapi ini masih sehat, buat apa bersandar? Ya, justru cari tempat paling dekat dengan ustadznya, bukan malah menjauh, bukan malah menjauh, ya mas sekalian. Baik. Kemudian yang kelima, berbaik sangka apabila gurunya memberikan hukuman kepadanya bahwa itulah yang terbaik, ya. Ya, mungkin terkadang seorang ustadz merasa agak jengkel, ya, kepada jemaah atau murid-muridnya. Ya ini bisa saja lah, namanya juga manusia, ya. Sehingga mungkin dia ngasih hukuman taklimnya libur misalkan selama sepekan misalkan. Ya sabar sajalah. Sabar yang seperti ini menghadapi, namanya ustadz itu nggak satu level. Nah, jangan kita suka membanding-bandingkan. Wah ustadz ini misalkan, ya, cepat ngambek, ya, nggak sabaran. Yang ustadz itu sabar. Ya memang ustadz memiliki sifat yang berbeda-beda, nggak bisa disamakan, ya. Jadi kalau menuntut semua ustadz punya sifat sama ya sulit. Orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Sehingga kalau ada seorang ustadz misalkan merasa kesel, ya, dalam sebuah majelis, kemudian dia tidak ngisi taklim selama sepekan, 2 pekan, mungkin bisa sampai sebulan taklimnya libur, ya, maka sabar yang seperti ini menghadapi ustadz seperti ini. Jangan kemudian kita cepat jengkel juga, sudahlah, jangan belajar lagi sama ustadz itu, ya. Itu salah juga. Sebab kalau kita juga ikut-ikutan yang seperti itu, ikut-ikutan gak sabar, kita akhirnya tidak mendapatkan berkah dari ilmunya. Hilang ilmunya, yang seharusnya kita dapat ilmu dari dia, hilang ilmunya gara-gara kita gak sabar. Makanya Imam Syafi'i memberikan nasihat yang sangat bagus di halaman 108. Apa kata Imam Syafi'i? Isbir ala murril jafa min muallim, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah atas pahitnya perilaku yang kurang baik dari seorang ustadz, dari seorang guru.
karena melekatnya ilmu dengan menyertainya. Ya. Jadi kadang seorang ustadz itu punya sifat berbeda. Ada seorang ustadz yang mungkin agak bawaannya itu agak membuat kita santai, membuat kita rileks. Mungkin kita jadi sedikit terhibur ya. Kemudian ada bawaan ustadz, mungkin ustadznya ya monoton begitu-begitu saja. Ya, menyampaikan materinya mungkin monoton, lurus saja, ya sabar. Ya. Apapun gaya penyampaian dia, ambil faedahnya, karena setiap ustadz pasti membawa faedah yang bisa kita ambil. Sehingga sabar kita menghadapi sikap pahit atau mungkin sikap kasar dari salah seorang ustadz kita. Kadang-kadang seorang ustadz juga keceplosan ngomong, ya, marah kepada sebagian muridnya, ya. Mungkin marah karena ada yang tidur gitu ya, marah karena mungkin ada yang ngobrol. Sabar. Jangan kemudian gara-gara ditegur kemudian ngambek, besok nggak taklim lagi ya. Ngeper langsung gara-gara ditegur. Misalkan habis ngobrol ditegur gitu ya. Sabar yang seperti itu ya. Jangan buru-buru ngeper. Kalau dia langsung ngeper nggak dapat faedah dari ustadznya. Hilang ilmu ustadznya ya. Gitu. Jadi jangan baperan lah kalau ditegur sama ustadznya gitu ya. Kemudian kata beliau, "Waman lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi." Siapa yang belum merasakan kehinaan belajar sesaat, ia akan merengguk hinanya kebodohan sepanjang hayat, ya. Waman fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang tidak belajar di masa mudanya, bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Ya, artinya dia tidak memanfaatkan waktu mudanya untuk belajar, ya. Maka seolah-olah dia sulit untuk mendapatkan ilmu lagi, ya. Walaupun ya jangan putus asa. Kalau dulu sudah kadung muda nggak belajar, ya jangan kemudian ketika tua putus asa, tetap belajar ya semampunya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Ya, hidupnya seorang pemuda demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Sebab jika keduanya tidak ada padanya, maka dia tiada lagi jati dirinya. Kemudian yang keenam, tidak boleh sombong atau malu untuk bertanya kepada gurunya. Ya, tapi pertanyaannya harus berakhlak dan beradab. Ya, memang tidak tahu, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Sebagian orang itu ya, cuek ya, dalam artian dia mau bertanya malu gitu. Ya, malu sehingga dia malas untuk bertanya. Atau mungkin dia bertanya gengsi, mau tanya gengsi itu. Jangan, kalau memang nggak tahu bertanya. Ya. Jangan kapok ya. Bertanya kepada ustadznya. Mungkin pernah seorang bertanya tapi jawabannya nggak memuaskan. Jangan kemudian dia tidak bertanya lagi. Ya. Orang yang tidak tahu harus dia bertanya ya. Kemudian juga pertanyaannya pun harus disertai adab. Karena ada di antara para tulab mungkin yang bertanya tapi tujuannya ngetes kemampuan ustadznya. Ini seberapa nih kemampuan ustadz ini. Ya. Ada perilaku tidak baik dari sebagian ikhwah yang jangan ditiru yang seperti ini ya. Ya, hadahullah saja kita doakan, mudah-mudahan orang yang kayak gini dapat hidayah. Ya, ada sebagian orang itu setiap kali dia hadir di majelis ustadz, dia membawa sebuah pertanyaan yang memang sudah dia susun. Ya. Satu pertanyaan mungkin dia lemparkan ke 4 ustadz. Dari situ dia akan ngetes kemampuan ustadz tadi. Dari 4 ustadz itu siapa yang jawabannya menurut dia paling bagus, paling rinci, paling detail, paling memuaskan keinginan dia gitu ya. Ya. Gitu saja. Hadir di majelis Ustadz A, begitu pertanyaannya sama. Nanti di Ustadz B sama, di Ustadz C, di Ustadz D, dan seterusnya. Ya, dites, kira-kira mana jawabannya paling memuaskan. Kalau sudah dapat jawaban paling memuaskan sesuai dengan nafsunya, dia bilang, Pak Ustadz ini paling top katanya. Bukan paling topnya bukan karena paling mungkin berilmu, tidak dalam anggapan dia. Paling top karena sesuai dengan keinginannya. Jawabannya disesuaikan dengan nafsunya. Ini salah satu contoh akhlak tidak baik dari sebagian ikhwah yang bertanya kepada seorang hanya untuk ngetes atau untuk mencari jawaban yang memuaskan nafsunya. Yang ketujuh, mengikuti akhlak baik, perilaku yang terpuji, dan amal soleh gurunya.
Dan tidak ada larangan untuk menasihatinya apabila ia melakukan kesalahan dengan penuh adab dan tidak di hadapan orang lain serta tidak melampaui batas. Baik, secara asal kita belajar dari seorang guru sekaligus kita ambil adab dan etikanya. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan kadang seorang guru pun keliru. Ya, namanya juga ustadz, bukan nabi dan rasul. Ya. Ustadz itu kadang-kadang salah dalam menyampaikan materi, salah dalam kepleset mungkin dalam mengucapkan kata-kata sehingga mungkin menyinggung perasaan orang, ya. Maka seorang murid itu menegur, tapi dengan cara yang baik. Mungkin tegurannya lewat apa? Kalau tidak mungkin ketemu langsung, mungkin bisa lewat WA, ya. Dimulai dengan mukadimah yang baik, kemudian memberi masukan. Atau mungkin kalau ketemu langsung mungkin diajak ngobrol berdua, mungkin sedikit memberi masukan, ya. Baik, bukan mengumumkan kesalahannya di mana di hadapan halayak, ya. Diceritain kemana-mana, ustadz ini salah itu, ceramahnya salah di sini, salah di situ, disebarkan kemana-mana, dan bangga dia, senang ketika mampu menyebutkan kesalahan seorang ustadz. Ini juga salah yang seperti ini. Dan ini kadang banyak orang-orang seperti ini di sosmed sana, ya, orang-orang yang tidak beradab, terutama ketika mengkritik seorang ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dengan cara-cara dan etikanya yang tidak baik. Jangan ditiru yang seperti ini. Kemudian adab yang ke-8 adalah mendatangi majelis ilmu lebih awal daripada gurunya. Ya. Jadi jangan sampai gurunya sudah taklim setengah jam baru datang. Jangan sampai. Kecuali kalau memang uzurnya sangat mendesak, itu lain urusan. Ya. Imam Ibnu Jamaah menjelaskan, hendaklah seorang penuntut ilmu datang lebih awal ke tempat belajar daripada gurunya. Ya, tidak terlambat hingga gurunya dan para jamaah yang hadir telah duduk. Ada sebagian orang ini sengaja melambat-lambatkan, ya. Baik. Dan sebagian orang terkadang malas untuk menunggu, ya. Malas untuk menunggu. Padahal menunggu sebentar apa salahnya, ya. Baik. Kadang-kadang seorang menunggu dulu, kalau benar-benar ustadznya sudah datang, dipastiin dulu sudah datang baru dia datang. Ya sebenarnya nggak seperti itu. Karena sebagian orang ada yang khawatir begini, kita udah nunggu lama-lama, tahu-tahu ustadznya nggak datang. Ya kalaupun ustadznya nggak datang dan dia sudah menunggu lama, itu sudah terhitung pahala kalau dia menunggu ustadznya. Sudah terhitung pahala dia hadir di majelis taklim dengan niatnya yang sudah baik. Jadi jangan sampai seorang merasa menunggu ustadz itu sia-sia. Tidak, ya. Sama sekali tidak sia-sia, ya. Baik, kemudian yang ke-9, berusaha untuk memahami dan memperhatikan serta mengamalkan nasihat ustadznya, ya. Jangan cuma rajin taklim sana, rajin taklim sini, ya. Meramaikan ustadz sana, meramaikan ustadz sini, tapi tidak diamalkan. Perhatian saja mungkin kurang. Fenomena-fenomena yang kita dapati di masa-masa sekarang, banyak orang itu hanya bangga karena bisa foto-foto dengan ustadznya, ya. Ustadznya ini terkenal, ustadznya ini banyak followernya, banyak pengikutnya, ya. Sehingga apa? Bangga kalau dia bisa foto-foto dengan ustadznya, ya. Setelah itu apakah dia mencatat ilmunya atau tidak, apalagi mengamalkan ilmunya atau tidak, wallahu a'lam. Yang penting euforianya sudah foto-foto dengan ustadznya, ya. Ini masa kini kita dapati orang-orang seperti ini. Ingat, ustadz itu bukan artis, ya, yang ketemu foto-foto, ya, ketemu kemudian apa? Enggak, ambil ilmunya itu yang paling penting. Jangan menganggap bahwa kebanggaan bertemu ustadz, bisa foto-foto, ya, bisa makan bareng dan seterusnya itu sudah dianggap kebanggaan. Tidak. Kebanggaan ketika seorang bisa belajar dari ustadz itu, sabar duduk, mencatat, ya. Kemudian apa? Bisa mengamalkan, itu yang benar seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang ke-10, seorang penuntut ilmu atau seorang murid harus membalas kebaikan gurunya, sebab kebaikan dibalas dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 60.
Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan melainkan kebaikan yang seperti itu, kebaikan yang sama. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, Syekh Albani menyatakan sahih dalam silsilah sahihah, kata Nabi SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Ya. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan manusia yang paling berhak untuk kita mengucapkan terima kasih atasnya adalah guru-guru kita, para masyaikh kita, para ustadz-ustadz kita, ya. Kita paling berhak untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka, ya, mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik, ya. Baik, paling tidak kalaupun kita tidak sempat untuk mendoakan secara langsung, kita doakan dalam sholat kita, dalam sujud kita, dalam doa kita, ya. Doakan mereka, karena mereka orang memberi hidayah, ya. Imam Ahmad menjelaskan, sungguh di sebuah negeri, ketika ada seorang dai berdakwah di negeri itu, mengajarkan ilmu syar'i, memberikan hidayah kepada manusia, memahamkan manusia tentang sunnah, jauh lebih baik daripada keberadaan orang kaya yang setiap hari dia membagi-bagi hartanya. Jauh lebih baik, ya. Tentunya kalau orang suruh milih, di sebuah negeri mending ada ulamanya atau ada orang kaya yang tiap hari bagi-bagi uang. Kalau orang sekarang rata-rata mungkin akan milih mendingan orang kaya tapi tiap hari bagi-bagi sembako, ya. Karena menurut anggapan mereka sembako itu lebih berharga daripada ilmu, ya. Hey. Tapi kata Imam Ahmad tidak, justru keberadaan ulama itu lebih besar, ya. Kenapa? Ulama tadi membimbing kepada surga, membimbing kepada surga. Jadi keberadaan ulama itu jauh lebih baik, ya. Itu. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita misalkan, nggak usah banyak-banyak lah. Mungkin dia ngasih kita sepeda motor gitu, ya, misalkan gratis. Barangkali kita akan ingat jasanya terus. Oh, bapak tadi pernah ngasih kita sepeda motor pas kita dulu lagi susah, belum bisa beli sepeda motor. Kita ingat jasanya dia, Masya Allah. Kita ingat jasanya. Sampai pun kita sudah kaya misalkan, kita masih ingat jasa dia. Karena kita mendapatkan pemberian sepeda motor pas lagi belum bisa beli sepeda motor. Bahkan sepeda motornya mungkin hilang waktu itu. Ya, orang ngasih sepeda motor, padahal sepeda motor itu fana, ya. Sepeda motor pun akan hancur, nggak ada yang kekal abadi. Sementara seorang ulama mengajarkan kita ilmu itu jauh lebih berharga, karena ilmu itu kemudian apa? Bermanfaat untuk akhiratnya. Manfaat untuk akhiratnya, dia sebab keberadaan dia, sebab orang lain dapat hidayah. Baik, maka tentunya minimal kalaupun kita tidak, ya, bisa berbuat apa-apa terhadap guru kita atau ustadz kita atau siapapun yang berjasa ilmu kepada kita, paling tidak kita doakan. Makanya ini Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lain-lainnya, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Nah, jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka berdoalah untuknya hingga engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Minimal doakan, ya. Sampai karena seringnya kita mendoakan, ya, kita menganggap bahwasanya apa? Kita telah bisa bersumbangsi memberikan kebaikan kepada ustadz kita. Jangan sampai kemudian apa? Jangan sampai kemudian kita malah justru sombong kepada ustadz kita setelah kita ilmunya tinggi. Ada sebagian thalabul ilmi, dia pernah belajar dari seorang ustadz dari nol. Ustadz itu mengajarkan dia sampai dia tahu tentang sunnah-sunnah yang mungkin dia belum tahu, ya. Kemudian tahu tentang disiplin ilmu, tahu tentang tauhid, tahu tentang syirik, ya, tahu tentang fikih dari gurunya. Namun setelah dia misalkan belajar ke Timur Tengah, belajar dari seorang syekh yang ilmunya tinggi, ya, pulang-pulang dia merasa sombong dengan ustadznya dulu yang sudah mengajarkannya, ya. Kemudian dia merendahkan ustadznya, mentahzir ustadznya, bahasa kita sekarang, ya.
Ini salah satu contoh. Padahal ustadznya ini ya kekeliruan ada, tapi apakah kekeliruan itu harus kemudian dia tahdzir dengan tahdzir yang keras? Ya, padahal itu guru itu pernah berjasa, dia mengajarkan sunnah dari nol misalkan. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu contoh tindakan tidak beradab di masa-masa sekarang. Setelah ilmunya tinggi, dia belajar di Timur Tengah misalkan, kemudian dia lupakan jasa-jasa guru-gurunya. Kemudian berikutnya di halaman 111 ya, tentang adab terhadap para ulama ya. Para ulama di sini tentu levelnya sudah di atas ustadz atau mungkin syekh biasa, tapi ulama yang benar-benar memang berilmu ya. Para ulama ya kita sebut misalkan seperti Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan ulama-ulama terdahulu seperti Imamul Bukhari dan yang lain-lainnya. Atau ulama yang masih hidup sekarang ada Syekh Al-Fauzan, ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya. Atau para ulama-ulama lain, di setiap negeri ada ulamanya. Ya. Baik, adab kita apa terhadap para ulama tadi ya? Yang pertama adalah menghormati dan memuliakan ulama tersebut. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Ya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang ulama. Ya, hadis hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syekh Albani menilai hadis ini hasan dengan syawahidnya, dengan seluruh penguatnya. Jadi penuntut ilmu harus apa? Harus memiliki penghormatan. Dan termasuk tindakan tidak hormat adalah seorang menghibai para ulama. Ya. Menganggap ulama itu melenceng, padahal nggak melenceng. Mungkin kesalahan-kesalahan yang sifatnya masih bisa ditolerir, atau kesalahan-kesalahan yang masih sifatnya ijtihadiyah. Tapi apa? Dibeberkan kehormatan ulama tadi, ya. Ingat, orang yang suka seperti ini membeberkan kehormatan para ulama, kelak Allah pun akan membeberkan kekeliruan dia, kesalahannya, kehormatannya pun Allah akan rusak, ya. Sebab menggibai orang biasa saja seperti memakan bangkai. Kan Allah nyatakan seperti itu dalam Al-Quran, ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dah. Jangan salah seorang di antara kalian saling gibah satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya? Tentu tidak suka. Jadi biasa saja seperti makan bangkainya, apalagi menghibai para ulama. Makanya Imam Ibnu Asakir pernah mengatakan, luhumul ulama'i masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Dagingnya para ulama itu beracun. Jadi jangan sekali-kali kita menghibai para ulama. Termasuk di sini juga menghibai para ustadz kita. Ya. Kadang ada sebagian orang itu melihat sedikit saja yang mungkin kurang berkenan dari ustadznya, itu sudah langsung, ya apa istilah bahasa kita ini, sudah langsung bergaya gitu ya. Misalkan dia pernah safar dengan ustadznya. Suatu ketika ustadznya mungkin kecapean sehingga tidak bangun sholat malam. Langsung mungkin dia cerita kemana-mana. Apa itu Ustadz Fulan, ya. Saya safar sama dia, ya. Dia masih ngorok, ya. Saya bangun sholat malam, dia nggak bangun. Ya. Maka kita jawab, ya, ente sombong banget sih, ya. Ente gaya banget sih. Ya. Baru ngelihat Ustadz gak sholat malam, ya. Mungkin dia sebelumnya sholat malam, cuman pas lagi safar sama ente, mungkin pas lagi nggak sholat malam. Atau taruhlah kalaupun ustadznya jarang sholat malam misalkan, ya, sholat kadang iya, sholat kadang tidak, tapi dia punya jasa berdakwah mengajak manusia, ya. Sementara ente jasanya apa untuk berdakwah? Hah? Jadi jangan bergaya seperti itulah. Melihat sedikit kekeliruan saja kemudian dia langsung apa? Langsung bergaya seperti itu, ya. Jadi ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, menahan diri dari kesalahan para ulama mujtahidin. Artinya jangan sampai kita gara-gara seorang ulama keliru kemudian kita rusak kehormatannya. Hati-hati. Ada sebagian orang itu
yang mungkin dia baru-baru ngaji, mungkin dia juga dalam masalah fikih juga belum terlalu menguasai, ya. Terkadang berani berbicara yang tidak baik tentang para ulama. Contoh misalkan, ya, baru mulai ngaji fikih berapa kali, ya, sudah berani melecehkan Imam Syafi'i misalnya, sudah berani melecehkan Imam Ahmad bin Hanbal, sudah berani melecehkan Abu Hanifah, sudah berani melecehkan Imam Malik rahimahumullah, maupun para ulama lain yang mereka ulama mujtahidun. Sudah melecehkan Syekh Al-Albani, melecehkan Syekh Ibnu Baz, melecehkan Syekh Ibnu Utsaimin. Padahal dia mungkin baru belajar kemarin sore. Tuwailib, ya. Artinya dia murid junior yang baru belajar kemarin sore, ya. Sudah petantang-petenteng di hadapan para ulama mujtahidin. Ya. Mungkin mungkin juga terkadang ulama tadi salah dalam sebuah pengamalan. Terus apa kemudian kita petantang-petenteng, kita bergaya di hadapan dia? Ya. Makanya di sini Imam Malik memberikan nasihat, laisa ahadun ba'dan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadu min qawlihi wa yutrak illa nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari manusia melainkan ucapannya bisa diterima dan ucapannya bisa ditolak. Semua bisa diterima, bisa ditolak ucapannya. Kecuali siapa? Kecuali Nabi SAW. Baru ucapannya apa? Mutlak. Nggak boleh ditolak. Kalau siapapun ustadz kita, ya siapapun ulama kita, itu terkadang kita ikuti pendapatnya dan terkadang kita nggak ikuti. Wajar. Ya. Sebab ulama juga, ustadz juga manusia biasa. Kalau kita tidak sepakat dengan ustadz kita dalam sebuah perkara, paling tidak perlihatkan etika yang baik, ya, adab yang baik. Ya. Imam Syafi'i pernah bertemu dengan Yunus As-Sadafi. Imam Syafi'i ketika itu berkata kepada Yunus, ya Yunus, ya, wahai Yunus As-Sadafi, ya, ala yanbaghi an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq ala masail. Atau kurang lebih seperti itu. Wahai Yunus As-Sadafi, ala nasluhu an nakuna ikhwanan. Bisakah kita tetap bersaudara? Wa illam nattafiq ala masail. Walaupun dalam permasalahan banyak kita tidak sepakat. Mungkin kita berbeda pendapat dalam hal banyak. Tapi apa? Tetap bisakah kita bersaudara? Ya. Jadi tidak kemudian hanya beda satu dua hal yang sifatnya mungkin masih bisa dikompromikan, kemudian apa? Pecah persaudaraan. Kemudian berhak kita untuk menggunjing orang dengan sesuka kita. Perbedaan tetap ada. Siapa bilang nggak ada perbedaan? Tetap ada perbedaan di kalangan para ustadz, di kalangan para masyayikh, ya, di kalangan para ulama bahkan yang selevel mujtahidun. Ya. Tapi apakah setiap perbedaan kemudian kita saling cekcok, saling mencela, ya, saling menghancurkan kehormatan, saling nyinyir? Ya. Para ulama kita khilaf, perbedaan pendapatnya banyak. Di kalangan mereka tajam perbedaan pendapat. Makanya kita lihat ada kitab-kitab membahas khilaf ulama, seperti ada kitab seperti kitab Bidayatul Mujtahid misalkan karya Ibnu Rushd. Itu juga membahas khilaf para ulama. Kemudian kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya. Kemudian kitab apa lagi? Kitab Al-Mughni misalkan. Itu kitab-kitab membahas khilaf para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para mujtahidin, dan mereka tidak saling mencela satu dengan yang lain, bahkan mereka saling mendoakan. Ulama di masa sekarang pun banyak berbeda pendapat. Ada perbedaan pendapat di antara Syekh Ibnu Utsaimin, di antara Syekh Ibnu Baz dan Syekh Al-Albani misalkan rahimahumullah. Mereka pun saling berbeda pendapat dalam banyak hal. Bahkan ada satu kitab, ya, kitabnya 2 jilid. Kitab ini 2 jilid membahas tentang perbedaan-perbedaan fikih maupun perbedaan tentang cabang-cabang dalam permasalahan akidah. Ya, bukan pokok akidah ya, tapi cabang-cabang akidah di antara 3 ulama ini. Sampai 2 jilid loh khilafnya mereka. Bayangkan. Tapi lihat bagaimana Syekh bin Baz memuji Syekh Albani, Syekh Albani memuji Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan seterusnya, saling memuji di antara mereka. Meskipun perbedaan pendapat sangat tajam di antara mereka. Lah kita ini siapa? Ulama bukan? Hah?
Kemudian kita sok-sokan, kemudian mengkritisi pendapat para ulama. Baik, yang ada kita doakan mereka dengan doa-doa yang baik ya. Kita sepakat dengan pendapat mereka. Kalau tidak sepakat, kita tidak mencela mereka. Baik, selanjutnya bab ke-9 halaman 117 tentang adab-adab ketika berada di masjid. Baik, dan ini meskipun kita sekarang ini sementara tidak sholat di masjid, tetap kita perhatikan adab-adab masjid ya. Mudah-mudahan Allah segera mengakhiri wabah corona ini sehingga kita bisa kembali lagi ke masjid dan menjalankan ibadah lagi di masjid. Baik, di antara adab penuntut ilmu ketika di masjid adalah yang pertama bersungguh-sungguh dalam menghadiri sholat berjamaah, sholat Jumat, dan senantiasa menempatkan dirinya pada saf terdepan ya. Karena saf terdepan itu yang pahalanya paling besar ya. Baik, jangan kita justru memilih saf-saf di pojok-pojok ya. Ada sebagian orang, Masya Allah, dari kaum muslimin kurang semangat untuk meraih saf pertama. Bahkan dia persilahkan orang untuk maju di saf pertama. Monggo Anda saja yang depan di saf pertama. Kalau saya dipersilakan saf pertama, wah senang banget saya. Nggak akan saya tolak insya Allah ya. Baik. Sebagian orang kalau masalah saf itu kurang semangat, tapi giliran apa? Giliran pembagian sembako paling depan. Kalau mau antrian milihnya paling depan. Cuma antri untuk periksa kesehatan saja pilihnya paling depan. Tapi untuk sholat berjamaah nggak mau di saf depan ya, insya Allah. Nah, dan dia sengaja mencari-cari saf belakang, mencari-cari saf di pojok ya. Padahal saf pertama itu paling besar pahalanya. Kita ambil contoh, misalkan ada seorang imam namanya Al-A'mash. Al-A'mash usianya sudah 70 tahun, tapi dia tetap berusaha mendapatkan saf pertama dan tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Bayangkan 70 tahun ya, nggak pernah tertinggal takbiratul ihram. Luar biasa perjuangannya ya. Kalau nggak pernah tertinggal takbiratul ihram berarti apa? Sebelum azan dia sudah di masjid ya. Nah, sehingga dia selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kemudian Sa'id bin Musayyib, ulama besar dari kalangan tabi'in, wafat tahun 94 Hijriah. Ya, Sa'id bin Musayyib tidaklah diserukan azan 40 tahun melainkan dia sudah ada di masjid. Ya. Jadi sebelum muadzin mengumandangkan azan sudah di masjid dulu tuh Sa'id bin Musayyib. Ya, mungkin dia berlomba-lomba dengan muadzinnya, duluan nyampe ke masjid. Ya. Insyaallah. Ya. Dan Nabi SAW menjanjikan seorang yang 40 hari berturut-turut dia mendapati takbiratul ihramnya imam, maka akan dibebaskanlah dia dari dua perkara. Yang pertama, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ya, yang pertama dibebaskan dari api neraka, dan yang kedua dibebaskan dari kemunafikan. Ya. Jadi berusaha nanti setelah kita masjid dibuka kembali, semangat kita ke masjid itu bertambah ya. Kita sedih sekali ya, tidak bisa sholat di masjid ya, karena memang kondisi darurat seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti ketika masjid sudah dibuka, semangat kita ke masjid itu lebih semangat lagi ya. Itu. Jangan sampai seorang ya kemudian menyesal ya. Dulu jarang ke masjid, sekarang tiba-tiba sholat di masjid terlarang karena ada wabah misalkan. Ya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia semangatnya nanti ke masjid lebih hebat lagi, dan dia bisa mendapati lagi sholat di masjid. Kemudian yang kedua, menyampaikan semaksimal mungkin ilmu yang ia miliki. Ya, ini bagi seorang yang dia itu ustadz, pengajar di masjid ya. Ya. Sampaikan ilmu semaksimal mungkin. Dalam artian apa? Hendaknya dia mengajarkan ilmu dari rujukan-rujukan yang jelas. Ya. Baik ilmu akidah, ilmu fikih, tafsir dan yang seterusnya. Dia berusaha menyampaikan ilmu dengan metode yang jelas, dari rujukan yang jelas ya.
Baik. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk bergaul dengan jemaah-jemaah yang ada di masjid, dalam artian dia mengenal orang-orang yang ada di masjid itu, mengucapkan salam, menanyakan kondisi, ya. Kemudian berkenalan, ya, siapa saja jemaah di situ, ya. Jadi jangan dia ke masjid itu hanya yang penting saya ke masjid, ya, masuk masjid, pulang lagi dari masjid, ya, cuek, dia nggak mau berkenalan dengan jemaah-jemaah yang ada di situ. Tidak, dia berusaha mengenalkan diri, dia berusaha juga mengenal orang-orang yang ada di situ. Ya, fenomena yang sangat kita sayangkan belakangan ini adalah masjid rame, kalau ta'lim rame, insya Allah. Apalagi kalau yang ngisi ustadznya terkenal, ya, rame. Tapi apakah jemaah saling mengenal satu dengan yang lain? Terkadang cuek-cuek saja, nggak ngobrol sama sekali. Padahal duduk di sampingnya. Maksud kita ngobrol itu bukan ngobrol pas taklim, bukan. Paling nggak sebelum taklim atau setelah taklim. Sebelum berpisah, paling nggak salaman dulu. Sempat bertanya, oh iya, namanya siapa ya Mas? Ya, misalkan. Namanya siapa ya Pak? Tinggalnya di mana ya Pak? Oh iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling bertemu lagi ya Pak, ya. Atau bisa saling kita nanti saling mengunjungi dan seterusnya. Itu kan baik seperti itu, ya. Jadi coba saling mengenal satu dengan yang lainnya, ya. Berusaha berlomba-lomba supaya dia dulu yang menegur saudaranya, jangan tunggu ditegur, ya. Tapi dia berusaha menegur dulu. Apalagi kalau ada orang yang masih awam baru taklim, ditegur, ya, tegur sapa. Ya, seorang ummahat misalkan sudah bercadar, atau seorang akhwat sudah bercadar, dia lihat di taklim masih ada yang kerudungnya mungkin masih kerudung gaul, nggak apa-apa, sapa dulu, tanya dulu, kenalan dulu, ya. Barangkali nanti suatu saat dia akan berubah. Berubah itu kan terkadang membutuhkan proses. Ya, mungkin besok dia berubah, ya, jilbabannya jadi lebih tebal, ya. Atau mungkin berubah kemudian memakai cadar. Alhamdulillah. Jadi bertahap, tidak langsung dipelototi. Ini ada orang baru ngaji sudah dipelototi karena pakai kerudung gaul misalkan. Jangan seperti itu. Besok-besok dia kapok, nggak mau ngaji lagi. Jangan. Tapi justru diakrabi, kenalan, kemudian disenyumi, ya. Itu. Kemudian yang keempat, memelihara kebersihan, kesucian, dan kehormatan masjid. Ya, dianjurkan juga untuk mengharumkan ruangannya serta membersihkan lantai dan karpetnya. Kemudian adab yang kelima, menjaga perabot milik wakaf yang ada dalam masjid, baik berupa mushaf Al-Quran, meja, karpet, dan peralatan listrik. Adapun mushaf hendaklah ditempatkan di dalam rak dan laci agar tidak diabaikan dan tidak rusak. Ya, jadi jangan sekali-kali membawa barang-barang wakaf yang ada di masjid kemudian dia ambil. Dia ambil barang-barang wakaf tadi dari masjid, ya. Jangan seperti itu. Ya. Wakaf untuk masjid, wakaf untuk musola itu jangan sekali-kali diambil, ya. Jangan sekali-kali diambil. Nah, sebagian orang itu bawa mushaf wakaf dari masjid kemudian nggak dikembalikan lagi. Ini salah satu contoh tindakan nggak beradab, ya. Ini buku milik masjid, buku milik perpustakaan masjid dipinjam tapi tidak dikembaliin lagi, ya. Jangan seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang keenam, tidak mengeraskan suara baik dalam membaca Al-Quran, zikir maupun berbincang-bincang karena dapat mengganggu orang lain yang sedang belajar atau mengerjakan sholat. Baca Al-Quran silahkan, tapi tidak perlu keras-keras, ya. Apalagi pakai pengeras suara, nggak usah. Kalau mau baca Quran, mau zikir, silahkan masing-masing. Jangan sampai kemudian zikir kita mengganggu yang lainnya. Baik. Kemudian adab-adab masjid yang lain banyak, doa masuk masjid dan seterusnya. Ya, masuk masjid dengan tenang, ya. Contoh ketika seorang masbuk, ya, nggak usah lari-lari lah. Ya, lari itu bunyi, ya. Kadang-kadang kalau orang lari-lari itu menyebabkan bunyi gaduh, ya, mengganggu orang yang sedang sholat. Kalaupun terlambat, tetaplah datang ke masjid dengan tenang, dengan sakinah, ya, nggak usah buru-buru, ya. Nabi SAW pernah menjelaskan tentang adab penting ketika berjalan ke masjid, ya. Fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Ya. Idza dakhaltumul masjid fa'alaikum bis-sakinati wal waqar.
Kalau kalian masuk masjid, ya wajib untuk apa? Sakinah, tenang, wal waqor, dan menjaga wibawa. Ya, jangan lari-lari ya kayak anak kecil lari-lari kalau terlambat. Jangan, ini kita sudah gede, ngapain sih lari-lari? Ya, fama adraktum fasallu. Kalau kalian masih dapati sholat, maka sholatlah bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu. Kalau kalian masbuk, ya tinggal sempurnakan yang kurang. Misalkan kita datang ke masjid, imam sudah misalkan ruku, ya, nggak perlu lari-lari, nggak usah lari-lari ya. Cukup kita apa? Cukup kita jalan dengan tenang. Kalaupun masbuk nggak apa-apa, tinggal sempurnakan yang kurang-kurang saja. Ya, nggak usah sampai apa? Nggak usah sambil berlari-lari ya. Baik. Langsung kita masuk bab ke-12. Dan ini kita jadikan sebagai bab akhir ya. Adapun masalah menjaga adab di rumah nanti silahkan dibaca sendiri. Karena adab-adab di rumah juga sudah sering dibahas oleh para ustadz kita. Langsung kita masuk bab ke-12. Beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh penuntut ilmu. Dan ini sering sekali terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Bahkan tidak menutup kemungkinan kadang terjadi di kalangan para ulama sekalipun. Maka kita harus berhati-hati. Syaitan itu berusaha keras untuk menyesatkan manusia. Bahkan di antara thalabul ilmi. Jadi jangan dikira kalau kita sudah ngaji kemudian kita bebas godaan syaitan. Nggak ada jaminan. Bahkan terkadang godaan syaitan makin keras. Ya. Ibnu Qayyim memberikan ibarat dan contoh dalam kitab beliau Wabilus Shayyib bahwa betapa syaitan itu menggoda orang yang beriman. Tambah kuat imannya, tambah kuat thalabul ilminya, tambah kuat pula godaan syaitan. Ibnu Qayyim mengibaratkan perampok itu ngincer rumah yang bagaimana? Ngincer rumah yang bagus, yang mewah kan gitu. Kalau rumah reot, ya nggak tertarik perampok ke situ. Bahkan rumah reot itu mungkin jadi tempatnya perampok, jadi sarangnya. Ya. Jadi perampok tuh tertarik nyari rumah-rumah yang mewah, yang bagus. Disitulah jadi sasaran perampok. Nah, syaitan pun seperti itu. Yang dicari apa? Yang dicari ya ibarat seperti rumah mewah dan bagus. Yaitu apa? Orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang kuat thalabul ilminya. Itu sasaran syaitan. Bikin syaitan tertantang untuk menggoda terus. Ya. Jadi bukan berarti kita sudah ngaji kemudian tidak ada godaan syaitan. Banyak godaan syaitan. Di antara godaan syaitan, di antara penuntut ilmu yang pertama hasad. Saling hasad. Ya. Apalagi kalau sudah hasad di antara para ustadz, ini bahaya sekali. Bahayanya kepada pengikutnya. Ya. Hati-hati hasad ini ya. Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan tidak ada satu jiwa pun yang bebas dari hasad. Ya, hampir-hampir di antara kita pun kadang ada rasa hasad ya. Terutama antara sama thalabul ilmi, antara sama pedagang dan seterusnya. Ya, yang satu profesi lah terutama. Cuma bedanya kalau orang beriman, dia berusaha menghilangkan hasadnya. Tidak ditampakkan hasadnya kepada saudaranya. Ya, tidak ditampakkan hasadnya kepada ustadz lainnya. Ya, dia sembunyikan itu hasad itu. Bahkan yang lebih mulia lagi, kalau apa? Dia berusaha memberi hadiah kepada orang yang dia hasadi. Dia berusaha balas dengan cara memberi hadiah. Itu luar biasa. Maka dia orang yang bebas dari hasad, orang seperti ini. Nah, orang yang tercela adalah orang yang menampakkan hasadnya. Mulailah dia provokasi orang untuk benci kepada orang lain. Ya, dulu pernah kita jelaskan ada gurunya Imam Bukhari memprovokasi orang untuk tidak belajar dengan Imam Bukhari. Nah, ini karena hasad. Ya, jemaah sekalian, ya, hasad ini bahaya sekali. Ya. Makanya Allah ingatkan di surah An-Nisa ayat 32, enggak usah kita membayangkan nikmat orang lain. Yang ada di sekarang kita aja banyak nikmatnya yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Mungkin teman kita Masya Allah hafalannya kuat, lebih kuat daripada hafalan kita. Ya. Tapi ingat, mungkin Allah kasih kita nikmat lain yang tidak dimiliki oleh saudara kita tadi. Mungkin dia diberi pemahaman yang lebih daripada saudaranya, walaupun mungkin hafalannya tidak sekuat saudaranya. Ya. Jadi banyaklah Allah kasih kita nikmat yang harusnya kita syukuri. Kemudian penyakit kedua, ya, atau kesalahan yang kedua dari thalabul ilmi adalah berfatwa tanpa ilmu. Terburu-buru untuk berfatwa. Ya. Hati-hati. Ya. Di halaman 142 Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan,
Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hamba sekaligus. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sehingga apabila tidak menyisakan lagi seorang yang alim, manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka orang tersebut dimintai fatwa, ditanya tentang sesuatu, maka dia berfatwa tanpa ilmu, kemudian dia menyesatkan diri sendiri dan menyesatkan orang lain. Nah, ini bahayanya nih. Di antara tanda kiamat apa? Munculnya orang-orang bodoh yang berfatwa. Dicabutnya ilmu dan berfatwa para ulama-ulama yang mereka gadungan. Ini ma'asyiral muslimin. Kita dapati sekarang ini kalau kita lihat sosmed, la ilaha illallah, ya, nampak sekali apa? Pemandangan yang seperti ini. Betapa cepatnya orang berfatwa. Hanya melihat artikel, ya, langsung saja di-share begitu saja. Ya, sehingga muncul fatwa-fatwa sesat. Fatwa sesat tentang berbagai masalah, termasuk sekarang ini seperti kejadian corona. Banyak sekali dai-dai gadungan juga asal berfatwa. Apalagi permasalahan corona ini, permasalahan nyawa. Nggak boleh seorang sembarangan berfatwa, ya. Ini para jemaah. Ini bahaya berfatwa tanpa ilmu, ya. Jadi kalau tidak tahu, ya ucapkan Allahu a'lam. Para ulama kita mengatakan Allahu a'lam nisful ilmi. Seorang mengatakan Allahu a'lam itu sudah setengah ilmu. Kemudian yang ketiga adalah kibr, sombong. Talabul ilmi itu harus menjauhi sifat sombong. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan hafalannya, sombong dengan karya tulisnya misalkan. Nabi kita SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya ada seberat dzarrah dari kesombongan. Ya, hadis riwayat Muslim. Apa itu sombong? Kata Nabi SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah engkau menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan manusia. Nah, ini bukan adabnya seorang thalabul ilmi. Jangan sampai tambah ilmu malah tambah sombong, ya. Tambah angkuh dia untuk diberi masukan dan diberi nasihat. Padahal itu nasihat baik buat dia. Baik, kemudian yang keempat, fanatik kepada mazhab dan pendapat. Ya, termasuk fanatik kepada ustadz, sama saja. Kalau kita nggak boleh fanatik kepada mazhab, padahal imam mazhab itu ilmunya hebat-hebat, ya, nggak ada ustadz kita yang ilmunya sehebat imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya. Nggak ada ustadz kita yang ilmunya seperti mereka. Ya. Kalau fanatik mazhab saja tidak boleh, apalagi fanatik terhadap ustadz kita, ya. Menganggap bahwa ustadz kita itu yang paling benar ucapannya, ya. Bahwasanya kalau datang dari ustadz kita, ya oke, kita acungi jempol. Tapi kalau nggak ngaji dengan ustadz saya berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah misalkan. Ini salah satu contoh fanatik di masa sekarang yang harus dijauhi. Luar biasa, ya. Jadi kita harus pahami bahwa kebenaran itu diambil dari siapapun, ya, selagi dia apa? Ucapannya sesuai dengan sunnah. Al-haqqu la yuzanu birrijal. Kebenaran itu tidak ditimbang dari orang yang mengatakan. Ya, tapi apa? Ar-rijalu yuzanu bil haq. Tapi orang itu ditimbang dengan kebenaran. Nah, tadi kita sudah bawakan pernyataan Imam Malik, setiap orang itu bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak. Tapi ingat ya, kalaupun kita sekarang ini tidak mengambil ucapan atau pendapat salah seorang ulama atau pendapat salah seorang ustadz, bukan berarti kita kemudian melecehkan dia. Hanya karena tidak sependapat, tidak seperti itu. Ya, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Memang kita terlarang untuk fanatik, tapi juga kita terlarang untuk melecehkan para ulama, ya. Baik. Di sini bukan berarti kita terlarang untuk bermadhab, tidak. Bermadhab hal yang boleh. Seorang bermadhab dengan Syafi'i, bermadhab dengan Malik, madhab Malikiyah, madhab Hanafiyah, madhab Hanabilah, gak masalah. Karena madhab itu hanya tangga, sarana untuk memahami fikih, bukan tujuan. Ya, tapi kalau dia fanatik, ya, terhadap imam madhabnya, bahwa semua yang datang benar, ini nggak boleh. Yang seperti ini baru terlarang. Sama juga sekarang.
Ada sebagian orang melarang fanatik madhab, tapi dia fanatik juga dengan ustadznya. Ya. Ini juga salah. Ya, ini juga salah. Fanatik tetap terlarang dengan siapapun, kecuali kita fanatik terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terima ucapan sabda Nabi Sallallahu. Dan yang kelima adalah merasa alim atau mampu, ya. Padahal dia belum layak untuk berfatwa. Ya. Terlalu takjub dia terhadap dirinya sendiri. Ya. Kadang ada seorang itu, ya, di sampingnya ada ustadznya tapi dia yang jawab. Ada orang begitu tuh, ya, merasa sok mampu untuk menjawab. Ya, padahal di sampingnya ada ustadznya, kenapa dia nggak persilahkan dulu ustadznya untuk menjawab? Ya, ya menjawab langsung gitu ya. Ya, persilahkan orang yang lebih berilmu untuk berfatwa. Ya, ada seorang sekarang begitu, istijal bil jawab, terburu-buru untuk memberikan sebuah jawaban. Kemudian yang keenam adalah berburuk sangka. Ya. Nabi SAW bersabda, halaman 150, Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian terhadap prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Iya. Jadi jangan kita cepat berprasangka buruk kepada sesama thalabul ilmi, kepada ustadz kita, kepada para ulama. Terkadang ada kita mendengar fatwa ulama, mungkin kita kurang sepakat, langsung saja kita suudzon dengan fatwanya. Jangan terburu-buru. Pelajari sebuah masalah dengan seksama, jangan cepat untuk mengambil kesimpulan. Ya. Kemudian yang ketujuh, bertengkar dan debat kusir. Ya. Jangan setelah berilmu jadi senang debat, kusir jadi senang bertengkar, gitu ya. Ilmu itu bukan untuk debat kusir, ya. Berdebat kalau itu ilmiah, berdebat kalau tujuannya menjelaskan kebenaran, ya, tanpa terjadi debat kusir, itu bagus. Ibnu Abbas pernah diskusi dengan orang-orang Khawarij, menyebabkan orang Khawarij sadar. Tapi ingat ya, tidak semua orang kemudian menceburkan dirinya dalam perdebatan. Kadang ada orang berilmu tapi dia tidak pandai berdebat, ya jangan berdebat. Cukup diajarkan ilmu. Kalau ada orang ngajak dia debat, gak usah dilayani. Ya. Karena orang kan beda-beda spesialisasinya. Ada seorang hafalannya kuat, ada seorang pemahamannya bagus, tapi kalau berdebat kurang dia untuk mengungkapkan argumen. Ya jangan berdebat. Serahkan kepada orang-orang yang memang ahli dalam berdiskusi dan membawakan dalil serta hujah. Tidak semua orang itu berdebat. Ini penyakit thalabul ilmi di masa sekarang. Ya, sudah baru ngaji beberapa, sudah dia ahli debat di dunia persosmedan, ya. Itu. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama wa yujariya bis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu jahannam." Barang siapa yang mempelajari ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama dan untuk berdebat dengan orang-orang bodoh serta mencari perhatian orang banyak, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka jahanam. Ya. Ini Nabi menyebutkan contoh salah niat dalam thalabul ilmi, yaitu apa? Belajar untuk berbangga-bangga di hadapan ulama. Ya. Supaya orang menyebut dia ulama juga. Supaya orang menyebut dia ahli dan kritikus, pandai mengkritik para ulama. Nah, itu namanya berbangga-bangga di hadapan ulama. Kemudian contoh yang lain salah niat dalam thalabul ilmi adalah apa? Berdebat dengan orang-orang bodoh. Supaya dia pintar debat. Bangga dia kalau misalkan debat bisa menang debat lawan seorang. Nah ini. Para ulama dahulu justru apa? Sebelum berdebat dia berharap mudah-mudahan kebenaran itu dimiliki oleh saudaranya sehingga dia bisa dapat faedah. Oh sekarang enggak. Debat itu apa? Saya harus menang. Lawan saya harus kalah. Kalau sudah seperti itu niat kita debat dan diskusi, sudah jangan dilanjutkan meskipun kita punya apa? Kita punya hujjah, meskipun kita di pihak yang benar. Tapi niat sudah salah. Yaitu apa? Saya harus menang, lawan debat saya harus kalah. Itu sudah salah niat. Ya. Kalau sudah seperti itu niatnya mendingan gak usah debat. Tapi kalau niat kita dalam berdebat kita ingin dapat faedah, atau kalau memang saudara kita keliru, mudah-mudahan saudara kita segera kembali kepada kebenaran, itu baru debat yang benar. Ya, itu baru perdebatan yang benar.
Tapi kalau sudah salah niat, jangan dituruti perdebatan itu. Ya. Baik ya mas sekalian. Nabi kita SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Ya, aku memberikan jaminan berupa istana di sorga atau di pinggiran sorga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di pihak yang benar. Insya Allah ya, dapat istana gratis di sorga. Ya. Kalau kita dapat rumah gratis di dunia, misalkan ya, kalau ada orang meninggalkan debat, langsung dia mendapatkan rumah seharga sekian miliar misalkan, atau sekian ratus juta, ya, atau mendapatkan villa di puncak misalkan, karena meninggalkan debat. Oh pasti kita mau, walaupun kita kadang-kadang bisa mengalahkan saudara kita dalam berdebat, tapi kita mengalah demi mendapatkan villa di puncak misalkan, kita mau. Tapi ini Nabi menjanjikan bahwa yang meninggalkan debat, ya, mendapatkan apa? Istana di pinggiran sorga, bukan lagi villa di puncak ya. Luar biasa ya. Masa kita nggak mau ya dapat istana di mana? Di surga. Kemudian di sini Nabi menyebutkan di antara salah niat apa? Wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaih. Mencari perhatian orang banyak. Ya. Supaya dia dikenal sebagai sosok yang orator, sosok yang pandai berdebat, ya, namanya terkenal karena ilmunya misalkan. Itu yang dia cari dari mempelajari ilmu, maka apa? Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Kemudian dalam hadis yang lainnya, halaman 152, hadis dibawakan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lain. Nabi kita SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum yang sebelumnya dia mendapatkan petunjuk, melainkan karena dia suka berbantah-bantahan. Ya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 58 tentang bahaya perdebatan. Ya. Jadi banyak orang sesat gara-gara suka debat sana debat sini, akhirnya ragu, bingung. Ya. Makanya dahulu para salaf ketika diajak debat oleh ahli bid'ah dan kira-kira debatnya nggak bakal manfaat, yang ada cuma adu mulut, yang ada cuma debat kusir, maka para ulama salaf ini mengatakan, untuk apa saya debat dengan kamu? Ya. Aku sudah yakin, ya. Kalau kamu nggak yakin, ya nggak usah ngajak-ngajak orang. Itu kata para ulama salaf dulu. Ngapain debat? Mungkin kita sudah yakin ini kebenaran, ngapain kita debatin? Ya. Hanya bikin kita ragu saja. Ya. Ini biarkan saja lawan-lawan kita kesel. Oh, dasar gak berani diajak debat. Biarin saja. Lah ngapain juga berdebat kalau tidak ada hasilnya, tidak ada rujukan yang jelas, cuma main debat kusir, nggak ada hasilnya. Ya, kecuali kalau dengan debat itu menghasilkan apa? Menghasilkan sebuah hasil yang baik. Ya. Kita dapat manfaat, kemudian lawan debat kita pun juga mendapat manfaat. Ya, kalau tidak ada manfaatnya, kalau hanya debat kusir, hanya ingin tujuannya menang, buat apa? Itu sudah salah niat ya mas kalian. Nabi kita SAW juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, "Inna abghadar rijali ilallahil aladdul khasim." Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang paling keras dalam berdebat dan suka bertengkar. Ya. 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 Kalaupun kita harus berdebat, maka kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 125, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Debatlah dengan cara yang paling baik. Ya. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah itu punya kebiasaan bagus ketika berdebat. Setiap beliau berdiskusi dengan lawan-lawannya, beliau selalu memperlihatkan senyum, nggak tegang ketika berdebat. Ya. Diperlihatkan senyum, sehingga orang yang berdebat itu bingung karena lihat senyumnya itu. Sampai-sampai orang mengatakan Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengalahkan lawan debatnya dengan senyumannya. Ya. Itu jemaah. Ya kalau kira-kira nggak bisa seperti itu ya nggak usah debat ya. Baik. Yang kedelapan, jemaah sekalian, sekaligus penutup, yaitu kita tidak boleh futur dalam thalabul ilmi. Futur itu apa? Futur itu malas, enggan, lambat, mutung, itu futur ya. Nggak mau lagi apa? Thalabul ilmi lagi. Mungkin malas gara-gara apa? Merasa ilmunya sudah banyak.
Ya. Dan futur ini ada berapa macam kata Ustadz di sini. Ustadz Yazid menyebutkan di antara bentuk futur ya ada 3. Yang pertama golongan futur dan sama sekali dia futur, 100% futur. 100% sudah jenuh nggak mau lagi belajar ilmu. Sama sekali nggak mau hadir ta'lim. Walaupun ta'lim rutin, tabligh akbar pun nggak mau juga. Ya. Sama sekali 100% sudah futur, sama sekali nggak mau talabul ilmi. Ya. Baca buku-buku saja sudah nggak mau sama sekali. Jadi berubah lagi kondisinya seperti orang-orang pada umumnya ya, orang-orang yang hanya bergelimang dengan dunia. Ini sudah futur dia 100%. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang mulai patah semangat ya, mulai patah semangat. Ya enggak berhenti sama sekali enggak, tapi sudah mulai patah semangat. Sudah mulai kajiannya yang biasanya mungkin rutin tiap pekan ya. Ya maksudnya dalam kondisi normal ya. Rutin dia setiap pekan mungkin atau 2 pekan sekali atau sepekan sekali ya, rutin. Nah mulai dia cuma sebulan sekali. Yang biasanya ikut kajian rutin, mulai kajian rutinnya ditinggalkan, cuma hadir kalau ada daurah saja, kalau ada tabligh akbar saja ya. Jadi mulai semangatnya berkurang ya. Mulai patah dia. Kemudian golongan yang ketiga yaitu golongan yang kembali kepada keadaan semula ya, walaupun ini sangat sedikit sekali ya. Jadi dia sudah balik lagi ke kondisi semula. Misalkan semula dia orang yang misalkan suka nongkrong-nongkrong di jalan, kembali lagi dia nongkrong-nongkrong di jalan lagi tanpa ada kepentingan. Dan dulunya preman kembali lagi jadi preman. Walaupun ini insya Allah nggak banyak ya orang yang futur sampai pada tahap ini. Tapi tetap kita harus hati-hati. Ya. Yang lebih bahaya lagi sudah futurnya sampai pada tahap murtad misalkan. Wah ini bahaya sekali. Ya. Nah apa sebab seorang jadi futur? Ya. Orang jadi malas thalabul ilmi. Orang jadi patah arang ya, patah semangat. Di antara sebabnya adalah hilangnya keikhlasan. Ya. Karena mungkin dulu dia salah niat dia thalabul ilmi. Ya. Ada salah niat ya. Orang thalabul ilmi niatnya cuma ingin dapat akhwat untuk dinikahi. Ya. Kalau nanti dekat dengan jemaah pengajian, enaklah dia bisa cari jodohnya gampang. Ya. Itu saja tujuannya, cuma untuk cari perempuan. Ya kalau dia sudah dapat, ya sudah dia nggak thalabul ilmi lagi. Karena sudah salah niat. Ya. Kemudian yang kedua lemahnya ilmu syar'i. Ya. Tidak belajarnya itu nanggung-nanggung, nggak sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga ketergantungan hati kepada dunia dan melupakan akhirat. Ketergantungan hati kepada dunia dan melupakan akhirat. Jadi lebih condong kepada dunia. Ya. Setelah dia dapat tawaran bisnis, ya. Kemudian padahal bisnisnya sudah bagus. Padahal dia sudah punya bisnis yang sudah cukup. Dengan bisnis itu dia punya waktu luang untuk thalabul ilmi. Dia nambah bisnis lagi. Sehingga tambah sibuk lagi. Nggak sempat untuk belajar ilmu agama. Hah? Kemudian yang keempat. Fitnah. Cobaan dari istri, anak maupun harta. Ya, mungkin istrinya yang kurang bagus. Mungkin anak-anaknya. Atau mungkin gara-gara hartanya dia jadi malas untuk thalabul ilmi. Kemudian yang kelima, hidup di tengah masyarakat yang rusak. Ya. Orang-orang di sekitarnya saja tidak memperhatikan ilmu. Bagaimana dia memperhatikan ilmu? Masyarakat yang tidak baik menyebabkan apa? Dia tertular. Kemudian yang ketujuh, sebabkan dosa maksiat dan memakan yang haram. Ya. Gara-gara dia pekerjaannya haram, makanannya haram, Allah buat dia futur dalam thalabul ilmi. Hati-hati ini, makanan haram ini, hasil pekerjaan yang haram, membuat seorang gak bakal istiqomah ketika thalabul ilmi. Pasti dia akan mudah futur nanti di tengah jalan. Kemudian yang kedelapan, tidak punya tujuan yang jelas dalam menuntut ilmu syar'i dan tidak punya target. Apa sih target dia menuntut ilmu syar'i? Target buat dia sendiri minimal. Dia mau menuntut ilmu syar'i itu sampai mana? Ya, tujuannya apa? Kemudian target buat keluarganya apa? Target buat anak-anaknya apa dengan dia menuntut ilmu syar'i? Ya. Baik.
Kemudian yang ke-9 adalah lemahnya iman. Lemah iman ini banyak faktor ya. Di antaranya faktor teman-temannya dan seterusnya. Kemudian yang ke-10, menyendiri dan tidak mau berjamaah. Senangnya menyendiri, nggak mau cari teman baik untuk jadi contoh. Coba dia kalau berteman dengan orang yang rajin ta'lim, rajin duduk di depan, rajin mencatat, itu paling tidak dia tertular. Tapi gara-gara teman-teman yang tidak baik, gara-gara dia suka menyendiri, tidak mau mencari teman, akhirnya apa? Dia futur. Ya. Kemudian yang ke-11 adalah lemahnya pendidikan. Ya, tidak ada yang menyemangati dia. Ya. Kemudian dia juga thalabul ilminya masih terbatas, gitu ya. Ilmunya masih terbatas. Itu sebab dia futur. Lalu apa kiat agar kita tidak terkena futur? Obatnya apa? Di sini Al-Ustadz menyebutkan ada 10. Yang pertama, memperbarui keimanan. Perbaiki lagi lah ibadah-ibadah kita. Mungkin sholat jemaah kita ada yang nggak beres. Perbaiki lagi amal-amal sunnah seperti tahajudnya, seperti rawatibnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak berzikir. Ingat Allah itu mengawasi. Jangan dikira Allah tidak melihat kalau dia itu sedang futur dalam thalabul ilmi. Allah Maha melihat. Dan pasti Allah akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kenapa dia malas thalabul ilmi, ya? Kemudian yang ketiga, ikhlas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang ikhlas pasti akan menghasilkan buah, ya. Kemudian yang keempat, mensucikan hati dari kotoran syirik, bid'ah dan maksiat. Karena dosa-dosa itu menyebabkan seorang malas untuk thalabul ilmi, ya. Kemudian yang kelima adalah menuntut ilmu dengan tekun, ya. Baik itu di majelis taklim, baik di muhadharah ilmiah maupun daurah-daurah tabligh akbar, hadiri, ya. Ada sebagian orang meremehkan tabligh akbar. Wah, tabligh akbar itu nggak begitu penting. Nggak penting, semua penting. Taklim rutin, tabligh akbar itu penting. Walaupun tabligh akbar yang nggak usah sering-sering. Tabligh akbar kan fungsinya apa? Untuk menyemangatkan kita. Karena kadang orang itu adalah kadang-kadang unsur mulai jenuh karena selalu sering taklim rutin. Jadi mungkin untuk menyemangatkan lagi dengan ikut tabligh akbar. Nggak masalah, dua-duanya apa? Penting. Bahkan banyak orang awam, ya, akhirnya dia tertarik untuk thalabul ilmi lebih intensif dari mana? Dari tabligh akbar. Jadi nggak masalah. Tapi jangan cuma ya tabligh akbar saja yang diikuti, tentunya tidak. Baik. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, mengatur waktu dan mengintrospeksi diri. Kita harus sediakan waktu untuk thalabul ilmi. Jangan menunggu waktu luang. Kalau menunggu waktu luang nggak akan ada waktu luang. Harus menyempatkan waktu. Jangan pelit kita untuk menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi. Kalau sudah pelit-pelit ya ilmu tidak akan datang kepada kita. Kemudian berikutnya adalah yang ketujuh, mencari teman yang baik. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak mengingat kematian dan su'ul khatimah. Ya, jangan sampai dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Ya. Kan na'udzubillah. Ya. Jadi dia harus mengingat tentang bahaya mati su'ul khatimah. Kemudian berikutnya adalah yang ke-9, sabar dan belajar untuk sabar. Sabar ketika mau duduk di majelis taklim, kadang-kadang waktunya lama, kadang-kadang mungkin pinggangnya sakit, ya harus sabar. Ingat, ya, sabda Nabi SAW tentang besarnya pahala kamu itu sesuai dengan rasa capek yang kamu rasakan, gitu. Kemudian yang ke-10, yang terakhir adalah berdoa kepada Allah dan minta tolong sama Allah, ya. Sebab hanya Allah saja yang mampu menghilangkan penyakit futur dalam diri kita. Ya, tanpa taufik Allah semuanya nggak akan bisa terjadi. Maka kita mohon, ya, memelas di hadapan Allah, bersungguh-sungguh, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menghilangkan penyakit futur dalam diri kita. Ya, demikian para ikhwah azani Allah wa iyyakum, buku dari Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu yang kita bahas secara ringkas, inti-inti dan poin-poin pentingnya saja, ya, karena waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam menyelesaikan buku ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan kita untuk tetap istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, insyaallah kapan ada pertemuan ta'lim di lain kesempatan, ya, atau sudah aktif lagi nanti misalkan di Masnan atau di tempat lain, ya, kita akan coba lanjutkan ke kitab yang lain. Kita akan bahas mungkin adab-adab thalabul ilmi dari
dari kitabnya Imam Ibnu Jamaah ya. Dari kitab Imam Ibnu Jamaah yang membahas tentang adab-adab thalabul ilmi ya. Kapan ada kesempatan mungkin insyaallah kita akan membahas kitab ini ya. Kitab yang ditulis oleh Imam Badruddin Ibnu Jamaah. Baik. Kita jawab berapa pertanyaan di sini? Pertanyaan pertama, apakah penyebab ketidakkhusyuan dalam sholat itu masih ada maksiat yang dikerjakan? Iya, karena maksiat itu pasti punya dampak buruk dalam ibadah kita. Termasuk diantaranya maksiat. Maksiat juga menjadi salah satu sebab kita tidak khusyuk dalam sholat. Ya orang kalau hobinya maksiat pasti mikirkan kapan dia berbuat maksiat. Sehingga dibuatlah sholatnya tidak terasa nikmat. Harusnya sholatnya ada halawah, ada kenikmatan. Dia nggak merasakan nikmat gara-gara maksiat yang dia kerjakan. Maka maksiat kita tidak sanksikan. Salah satu sebab sholat menjadi tidak khusyuk. Pertanyaan kedua, bagaimana ketika kita dalam sholat tiba-tiba merasa was-was? Apakah sudah benar dalam rakaatnya atau was-was? Apakah sudah ambil wudhu atau lupa posisinya kita masbuk? Ya tinggalkan was-was tadi. Ambil yang yakin. Ya. Nabi SAW mengingatkan, idza syakka ahadukum fasalla rak'atani am salasan falyatrukis syak wal yabni ala mastaiqon. Ya. Kalau salah seorang di antara kalian sholat dan dia ragu, apakah dia di rakaat pertama, di rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka apa? Ambil yang yakinnya dan tinggalkan yang ragu. Jadi kalau seorang ragu sudah rakaat kedua apa ketiga, ambil yang yakin, yang rakaat kedua. Kalau memang benar ragu ya, tidak bisa lagi mengingat dengan prasangka kuat, maka ambil yang apa? Ambil yang yakinnya. Falyatrukis syak, hilangkan yang ragunya. Kalau ragu 2, 3 ambil 2. 1 apa 2 ambil 1. 3 apa 4 ambil ketiga. Begitu. Ya. Seorang sudah wudu misalkan, yakin dia sudah wudu. Ini ragu-ragu, batal belum wudunya? Ambil berarti belum batal. Ya. Kalau seorang belum wudu, dia ragu, udah wudu apa belum? Berarti belum wudu. Dia ragu-ragu, belum wudu. Dia ragu-ragu apa sudah wudu apa belum? Berarti ya belum wudu. Terus dia sudah wudu, tapi ragu-ragu sudah batal belum? Berarti belum batal. Jadi ragu-ragu itu jangan diambil, was-was itu jangan diambil. Was-was itu senjata syaitan untuk membuat manusia itu lalai dalam ibadah. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya. Min syarril waswasil khannas. Kita berdoa kepada Allah dari kejahatan setan al-khannas. Apa itu al-khannas? Yang membisikkan, memberikan was-was kepada manusia ketika lalai. Ya. Supaya tidak ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tinggalkan was-was. Kalau seorang misalkan ketika sholat dia ragu, ini batal belum sholat saya ya? Ini kentut nggak ya? Ya selagi dia masih ragu berarti nggak batal. Nabi SAW mengatakan ketika ada seorang sahabat mengadu kepada beliau, ragu-ragu, di perut itu ada yang bergejolak. Antara dia sudah kentut apa belum. Maka apa kata Nabi SAW? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan salah seorang di antara kalian keluar dari sholatnya karena ragu dia kentut apa belum, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar ada suara, aw yajida rihan, atau dia mendapati ada bau. Ya. Kalau sudah yakin benar dia memang sudah kentut, ya baru dia wudu. Jadi selagi ragu-ragu jangan dituruti was-wasnya ya. Jadi kalau seorang misalkan sudah Allahu Akbar sholat, ya. Kalau tiba-tiba tiba-tiba dia ragu, jangan-jangan saya batal, berarti belum batal. Jangan ngikuti keraguan-raguan. Karena kalau seperti itu, ada sebagian orang itu sholat, bolak-balik sholat. Gara-gara was-was. Keluar dia wudu. Sholat lagi, wudu lagi, sholat lagi, begitu. Was-was. Sekali sholat bisa batalnya sampai 4 kali. Ini kan was-was. Jadi jangan menuruti Jangan menuruti was-was. Itu. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana adab kita sebagai seorang murid dengan guru atau ustadz yang beliau terjatuh kepada syubhat
yang ikut turun ke jalan melakukan demonstrasi yang dianggap membela jalan. Nah ini jemaah sekalian, memang terkadang kita tidak sanksikan ya, bahwa ada beberapa permasalahan-permasalahan yang mungkin diantara para dai yang sebenarnya asalnya di akidahnya Ahlussunnah, tapi terkadang dalam sebagian permasalahan dia mungkin tersamar ya, mungkin gara-gara dia mungkin terpengaruh oleh temannya atau apa gitu ya, atau mungkin barangkali ilmunya belum sampai kepada dia, atau dia menganggap sebuah kebenaran padahal itu kekeliruan ya. Maka tugas kita adalah pertama kali kita mendoakan ustadz kita tadi ya, kita doakan mudah-mudahan beliau tidak memiliki pemikiran bolehnya berdemo ya, karena kita tahu bersama demo itu adalah merupakan cara yang salah dalam mengingatkan penguasa ya. Para ulama kita sudah menjelaskan masalah itu dan tidak ada keraguan-raguan kita dalam masalah ini ya, bahwa itu bukan cara yang benar dalam menasihati penguasa kita ya. Mungkin dengan cara kita mendoakan dulu, kita doakan mungkin dia belum sampai ilmunya, atau mungkin dia terpengaruh oleh teman-teman yang mungkin menurut dia benar padahal tidak ya. Kita doakan saja, pertama kali kita doakan ya. Yang kedua, tetap kita pergauli ustadz tadi dengan cara yang baik, tetap laksanakan hak kita kan, dia masih muslim, tetap kita ucapkan salam ya, tetap kita bermuamalah yang baik ya. Baik, kemudian berikutnya adalah mungkin kita bisa menghadiahkan dia buku mungkin dari para ulama tentang masalah demo ya, mungkin dengan cara yang baik. Mungkin kita katakan, mohon maaf Ustadz, ini ada buku tentang masalah ini, ada fatwa para ulama tentang demo, mohon maaf Ustadz ya, barangkali mungkin untuk Ustadz kaji ya, dengan cara baik lah kita, jangan sok menggurui lah. Kalau sok menggurui dia nanti nggak mau nerima nasihat kita. Mohon maaf mungkin Ustadz bisa dibaca dulu ya, untuk perbandingan lah Ustadz ya, mohon maaf ya, apa masalah. Itu mungkin cara kita mengingatkan dia yang keliru tadi ya. Kasih dia buku-buku terjemah atau buku-buku Arab ya. Kalau dia bisa bahasa Arab syukur, kita carikan kitab misalkan fatwa para ulama yang melarang masalah demo dan dalil-dalilnya, kita hadiahkan ya buat kajian dia. Barangkali dia mungkin kurang baca sehingga setelah baca dia sadar. Nah, makanya coba kita kasih dia hadiah ya yang seperti itu ya. Baik. Sementara itu mungkin usaha-usaha yang kita lakukan untuk bisa barangkali mengingatkan dia ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah masih boleh duduk di majelisnya? Oh, kalau masalah seperti ini ya nanti perlu dirinci lagi lebih. Karena kita tidak tahu ya sejauh mana ilmunya ustadz ini kan. Ya, kan masalah duduk di majelis kan macam-macam jemaah sekalian, macam-macam. Ada beberapa majelis yang memang dia apakah ahli di bidang itu apa enggak. Kalau mungkin dia ustadz yang memang tidak terlalu berpengaruh ya, dari segi keilmuannya, artinya mungkin ilmunya bukan ilmu yang meluas ya. Artinya kita masih bisa dapati ilmu dari ustadz-ustadz yang memang lebih selamat dalam hal ini ya, dalam hal ini kita mencukupkan diri dengan ilmu ustadz-ustadz yang lebih selamat dalam hal ini dari segi berpendapat, dari segi bertindak ya. Tapi kalau misalkan ustadz ini yang tadi memang tidak sengaja ya jatuh ke dalam syubhat tadi demo ya, dia punya sebuah ilmu yang mungkin menonjol dan susah untuk kita cari dari ustadz-ustadz lain karena memang dia yang paling menguasai ilmu itu. Misalkan di sini ada seorang ustadz ya, dia jago di bidang faraid ya, ilmu waris. Dan kita belum bisa mendapati ustadz lain yang bisa menggantikan kecuali baru dia di tempat itu maksudnya ya. Baru dia yang jago masalah faraid. Maka nggak apa-apa kita konsultasi dia dalam masalah faraid, nggak apa-apa. Dalam masalah ilmu waris. Kenapa? Ustadz lain belum pada sanggup. Ya. Tapi kalau ada seorang ustadz misalkan dia jago dalam permasalahan banyak ya, dan dia selamat pula dari segi manhajnya ya, dan dia juga tidak mengajak orang untuk berdemo, dan kita pikir itu sudah cukup kita mengambil ilmu dari dia, dalam artian tanpa kita mengambil ilmu dari ustadz yang masih meragukan ilmunya ya kita ambil dari ilmu dari ustadz itu. Masalah mengambil ilmu ini butuh rincian panjang ya, karena kita juga butuh tahu dulu. Jangan kemudian karena satu masalah dia salah kemudian tidak diambil ilmunya total, enggak, perlu dirinci. Kalau masalah salah dan keliru, para ulama zaman dulu juga
pasti ada kesalahan yang fatal. Contoh, Ibnu Hazm punya kesalahan fatal. Apa kesalahan fatalnya Ibnu Hazm? Ya, yaitu tadi, ya, adanya pendapat yang disandarkan kepada beliau, wallahu alam ya, tapi ini disandarkan kepada Ibnu Hazm tentang tidak ada larangan buang air besar di air yang tenang. Kalau kencing terlarang karena nasnya kan kencing, tapi kalau berak nggak apa-apa. Ini jelas pendapat yang sangat melenceng seperti ini ya. Walaupun tetap para ulama mengambil pendapat lain dari Ibnu Hazm. Kekeliruan yang semacam ini tidak kemudian membuat Ibnu Hazm tidak diambil ilmunya, tidak. Ya. Ibnu Hazm juga dalam masalah akidah beliau berpemahaman apa? Mu'tazilah ya. Berpemahaman Mu'tazilah. Tapi dalam masalah fikih para ulama banyak mengambil fikih dari Imam Ibnu Hazm. Ya. Nah, kita lihat seperti itu. Imam Nawawi juga ada kekeliruan dalam masalah takwil asma wa sifat. Nah, ini bukan masalah remeh nih, akidah ini. Tapi kita tahu bahwa Imam Nawawi ketika keliru ya dalam masalah itu kekeliruan yang sifatnya sedikit dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan dan ilmunya yang lain. Ya. Sehingga para ulama mengatakan mungkin ketika itu belum sampai ilmu kepada Imam Nawawi. Sehingga orang memberikan udzur kepada Imam Nawawi. Tapi apa? Ilmu Imam Nawawi yang lain luar biasa. Ilmu fikihnya, ilmu hadisnya. Ya. Jadi kesalahan 1-2. Ya tidak kemudian kita katakan total kita tidak mengambil ilmu dari dia. Tidak. Tapi juga dilihat orangnya. Kalau orangnya dia juga bukan ahli ilmi yang terpandang. Artinya masih banyaklah orang yang ilmunya kayak dia. Bahkan yang lebih berilmu. Ya tentunya kita mengambil yang lebih selamat manhajnya. Itu kaedahnya seperti itu ya. Tapi ingat, kalau orang yang tadi berpendapat misalkan demo, dia mesti memiliki ilmu lain yang tidak dimiliki oleh ustadz-ustadz yang ada di tempat itu. Misalkan ada dia satu punya ilmu, misalkan dia punya ilmu faraid, ya nggak apa-apa kita mengambil ilmu faraid dari dia. Karena memang ketika itu terdesak, belum ada yang bisa menguasai faraid. Jadi tidak karena 1-2 kesalahan kemudian total kita tidak mengambil ilmu dari dia. Tidak seperti itu. Ya. Nah, kita katakan kita tolak pendapat dia yang tidak sesuai dengan sunnah, tapi yang sesuai dengan sunnah ya kita ambil. Seperti itu kaidahnya. Kecuali kalau memang masih ada ustadz sunnah yang lebih hati-hati dalam berfatwa, karena dia lebih hati-hati dan ilmunya juga lebih banyak. Kemudian kita mengambil ilmu dari dia, ya kita nggak. Maka kita lebih baik ngambil yang lebih selamat. Jadi masalah seperti ini, apakah kita duduk di majelisnya atau tidak bisa kita pukul rata satu orang. Dilihat dulu orangnya kayak apa dulu. Ya. Kalau orangnya memang ilmunya tidak terlalu dibutuhkan, ya nggak usah kita duduk di majelis dia. Kita cari yang lebih hati-hati fatwanya. Tapi kalau ilmu dia masih sangat dibutuhkan, ya tidak total kita kemudian memutus ilmu dari dia, nggak belajar sama sekali, itu juga tidak. Ini ada rincian seperti ini. Tolong jemaah sekalian tidak memukul rata sebuah masalah, ya. Tapi perlu dirinci. Dan jangan sampai nanti mengambil kesimpulan dari saya, Ustadz membolehkan mengambil ilmu dari orang berdemo. Enggak juga seperti itu. Dirinci, ya, dirinci seperti apa kondisi ustadznya. Makanya sebuah pertanyaan itu enggak bisa langsung kemudian kita jawab dan kita pukul rata, enggak begitu. Enggak begitu, ya. Lihat kondisi dulu. Karena ini pertanyaan umum. Kondisinya belum kita lihat orangnya kayak apa dulu. Ya. Ustadznya siapa dulu? Orangnya kayak apa dulu, kan begitu. Iya. Dokter juga nggak bisa ngambil kesimpulan, ini operasi apa nggak operasi. Ya datang dulu dong, ngecek dulu, periksa dulu. Jadi pertanyaan yang kadang perlu dijawab rinci, jangan ditanyakan global. Ada ustadz misalkan, mau membolehkan ini, boleh nggak kita nggak duduk di majelis? Ustadznya siapa dulu? Ilmunya kayak apa dulu? Ya. Kemudian apa? Jasanya terhadap dakwah kayak apa dulu? Kalau kayak Imam Nawawi ya nggak bisa begitu dong. Apa gara-gara Imam Nawawi keliru dalam masalah takwil asma wa sifat kita nggak ngambil ilmu dari Imam Nawawi? Ibnu Hajar misalkan, ilmunya kan luar biasa. Apa hanya karena Ibnu Hajar salah dalam masalah tertentu kita nggak ngambil ilmunya? Naudzubillah. Ada kelompok namanya Haddadiyah. Dia menolak Fathul Bari. Nggak butuh kitab Fathul Barinya Ibnu Hajar. Kenapa? Ibnu Hajar salah dalam masalah sifat misalkan. Ada yang mentakwil dalam sebagian permasalahan sifat. Ini juga salah. Ente seberapa ilmunya Ibnu Hajar? Kesalahan sedikit dari Ibnu Hajar tidak membuat ilmu beliau yang lain ditolak. Bahkan syarah beliau Fathul Bari itu syarah terbaik dalam masalah syarah Sahih Bukhari. Makanya kayak apa dulu orangnya harus dirinci. Tapi kalau orangnya memang ya dia juga ilmunya biasa-biasa aja ya. Karya tulisnya juga nggak terkenal ya. Terus
Di samping dia membolehkan demo, dia punya syubhat-syubhat lain yang kadang-kadang membahayakan thalabul ilmi. Ya kalau gitu dia nggak usah diambil ilmunya. Kenapa? Karena dia pertama dalam masalah demo dia melenceng, dalam masalah yang lain dia juga punya syubhat, ya kita nggak usah ambil ilmunya. Kenapa? Terlalu riskan kalau kita mengambil ilmu dari dia. Makanya apa? Dirinci dulu kayak apa ustadznya ya. Ini pertanyaan global. Jadi harus dijawab apa? Rinci. Ya bisa kita jawab langsung boleh, nggak boleh, ya nggak seperti itu. Rinci dulu seperti apa kondisi ustadznya, bagaimana dia manhajnya yang lain, akidahnya yang lain juga kayak apa, kan kita perlu tahu dulu ya, bukan hanya masalah demonya saja ya, kan seperti itu ya. Wallahu taala alam. Adapun demo ya kita sanksikan, itu perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam, cara menasihati penguasa dengan cara berdemo, dan sudah diingatkan oleh para ulama kita di masa-masa sekarang. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, fatwa mereka jelas pelarangan masalah demo. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih ya. Ya, kalau nggak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran maka itu semata-mata datang dari Allah Ta'ala, dan bila ada keliruan maka ini dari saya pribadi, dan kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekeliruan dan kesalahan kita. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.